Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Putu Galuh dengan akhiran NIM 054. Di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan dari materi operasi-operasi dasar pengolahan citra digital, di mana pengolahan citra digital sendiri merupakan proses manipulasi citra dalam bentuk digital untuk berbagai tujuan, seperti peningkatan kualitas, analisis, atau transformasi visual. Nah, citra digital direpresentasikan sebagai matriks pixel, di mana setiap pixel memiliki nilai numerik yang menggambarkan tingkat kecerahan atau warna pada posisi tertentu. Nah, tujuan utama dari pengolahan citra digital adalah untuk meningkatkan kualitas citra, ekstraksi fitur, segmentasi, kompresi, dan pengenalan pola. Nah, adapun operasi dasar pengolahan citra yang dapat dibagi 4 kategori utama, yaitu yang pertama aras komputasi, yang kedua ada operasi aritmatika, yang ketiga ada operasi boolean pada citra, yang keempat ada operasi geometri pada citra. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Valina Febiola dengan akhiran NIM 052. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai materi level komputasi. Level komputasi dalam pengolahan citra digital mengacu pada tahapan atau tingkat pemrosesan data yang dilakukan untuk menghasilkan informasi dari citra. Pada level komputasi ini terdiri dari 4 kategori utama, yaitu aras titik atau point base, aras lokal, aras global, dan aras objek. Yang pertama mengenai aras titik atau point base. Nah, pada gambar tengah, gambar kotak-kotak tersebut merupakan contoh gambar dari aras titik. Di situ tertera rumus, yaitu FBXY sama dengan O titik FAXY. Yang dimana FAXY ini merupakan nilai piksel pada citra masukan sebelum diolah. Untuk FBXY merupakan nilai piksel pada citra keluaran setelah diolah. O titik ini merupakan operasi yang dilakukan pada piksel tunggal, baik secara linier yang misalnya penambahan konstanta, maupun nonlinier misalnya transformasi intensitas. Baik, pada aras titik ini dibagi lagi menjadi mencakup 3 jenis operasi. Yang pertama tentang intensitas. Intensitas ini dibagi lagi menjadi 4, yaitu meliputi tentang pertama operasi pengembangan atau thresholding, yang dimana thresholding ini untuk mengubah gambar skala abu-abu menjadi biner. Contoh gambarnya yaitu pada kanan paling atas. Selanjutnya yaitu ada negatif digital. Negatif digital ini membalikkan warna dengan mengurangi nilai piksel dari maksimum. Kemudian ada pemotongan atau clipping, yang pemotongan atau clipping ini digunakan untuk memastikan nilai piksel tetap dalam batas tertentu. Terus kemudian ada perubahan brightness. Nah, perubahan brightness ini yang memungkinkan penyesuaian tingkat kecerahan pada gambar. Nah, contoh gambarnya yaitu sebelah kanan paling bawah. Kemudian ada operasi geometri. Operasi geometri ini merupakan operasi yang mengubah posisi piksel tanpa mengubah intensitas warnanya seperti rotasi, translasi, dan pencerminan, dilatasi, dan distorsi bentuk. Nah, operasi selanjutnya yaitu operasi penggabungan keduanya. Operasi yang menggabungkan perubahan intensitas dan posisi piksel seperti image morphing yang sering digunakan dalam manipulasi gambar dan efek animasi. Dengan berbagai teknik yang dimilikinya, aras titik ini memainkan peran penting dalam berbagai aplikasi pengolahan citra untuk meningkatkan kualitas visual serta mempermudah analisis lebih lanjut. Mengenai aras lokal, aras global, dan aras objek akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih.
Aras lokal. Pada aras lokal, proses pengolahan citra dilakukan dengan memperhatikan nilai intensitas piksel di sekitar titik tertentu atau yang biasa disebut neighborhood. Jadi, hasil dari piksel X dan Y sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai piksel-piksel tetangganya. Contoh paling umum dari operasi ini adalah di deteksi tepi menggunakan konvolusi. Teknik ini berguna untuk menonjolkan batas-batas objek dalam sebuah gambar. Selanjutnya ada aras global. Aras global ini berbeda dengan aras lokal. Pada aras global, identitas piksel diubah berdasarkan keseluruhan informasi citra. Tidak hanya tetangganya saja, operasi ini mempertimbangkan distribusi nilai intensitas seluruh piksel. Salah satu contoh paling sering digunakan adalah penyertaan histogram atau histogram equalization, di mana tujuan utamanya adalah meningkatkan kontras citra. Yang selanjutnya itu aras objek. Pada aras objek, proses pengolahan citra difokuskan pada bagian-bagian tertentu dari citra yang disebut objek. Jadi, tidak semua piksel diproses, melainkan hanya piksel-piksel yang membentuk objek yang menjadi target. Biasanya sebelum proses ini dilakukan, citra akan melalui tahap segmentasi untuk memisahkan objek dari latar belakang. Contoh operasinya seperti pengenalan bentuk labeling objek atau penghitungan luas objek dalam gambar. Perkenalkan, nama saya Julian Dev dengan NIM 23135 11069. Saya akan menjelaskan tentang operasi aritmatika. Operasi aritmatika merupakan kemampuan untuk mengerjakan operasi matematika dasar berupa penjumlahan dan pengurangan. Karena citra digital adalah matriks, jadi operasi-operasi aritmatika matriks juga berlaku pada citra. Operasi matriks yang dapat dilakukan adalah 1. Penjumlahan atau pengurangan dua buah citra. 2. Penjumlahan dan pengurangan citra A dengan skalar C. Contoh yang pertama yaitu penjumlahan dua buah citra. Pada gambar, kotak kuning dan kotak hijau ditambahkan menjadi kotak biru, dan dalamnya ada angka-angka yang telah ditambahkan. Lalu yang kedua ada contoh pengurangan citra. Misalkan ada dua buah citra dengan latar belakang yang sama. Citra yang satu memiliki objek dan citra yang kedua tanpa objek. Hasil pengurangan citra kedua dengan gambar pertama menghasilkan citra yang hanya mengandung objek tersebut. Dapat dilihat pada contoh gambar sebelah kiri, ada objek orangnya, lalu dikurangi menjadi orangnya jadi tidak ada atau dihapuskan. Dan contoh ketiga ada penjumlahan dengan skalar, dapat dilihat pada contoh yaitu penambahan brightness atau pencerahan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinata Agustin dengan awalan NIM 23 dan akhiran 039. Di sini saya akan melanjutkan itu tentang perkalian dan pembagian. Perkalian. Perkalian adalah operasi aritmatika yang menyatakan penjumlahan berulang dari suatu bilangan dengan jumlah tertentu. Perkalian dinotasikan dengan simbol X atau titik, atau dalam pemrograman komputer menggunakan simbol seperti bintang. Selanjutnya itu sifat-sifat perkalian. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif ini artinya urutan bilangan yang dikalikan tidak memengaruhi hasil. Sebagai contoh, 3 kali 5 sama dengan 5 kali 3 sama dengan 15. Selanjutnya yaitu ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat ini berguna saat mengalihkan lebih dari dua bilangan. Contohnya, 2 kali 3 kali 4 sama dengan 2 kali buka kurung 3 kali 4 tutup kurung sama dengan 24. Selanjutnya itu sifat distributif atau penyebaran. Sifat ini sering digunakan dalam aljabar untuk menyederhanakan perhitungan. Contohnya yaitu 2 kali buka kurung 3 tambah 4 tutup kurung sama dengan buka kurung 2 kali 3 tutup kurung tambah buka kurung 2 kali 4 tutup kurung sama dengan 6 tambah 8 sama dengan 14. Selanjutnya ada sifat identitas.
perkalian dengan 1 tidak mengubah nilai bilangan. Contohnya, A kali 1 sama dengan A. Dan yang terakhir ada sifat 0, perkalian dengan 0 selalu menghasilkan 0. Contohnya, A kali 0 sama dengan 0. Baik, untuk selanjutnya yaitu materi tentang pembagian. Pembagian adalah operasi aritmatika yang merupakan kebalikan dari perkalian, di mana suatu bilangan dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar. Pembagian dinotasikan dengan simbol bagi atau garis miring dalam pemrograman komputer. Selanjutnya yaitu ada sifat-sifat pembagian. Yang pertama, pembagian dengan 1. Setiap bilangan yang dibagi dengan 1 hasilnya tetap sama. Sebagai contoh, A bagi 1 sama dengan A. Yang kedua, pembagian dengan diri sendiri. Setiap bilangan yang dibagi dengan dirinya sendiri hasilnya adalah 1. Contohnya, A bagi A sama dengan 1. Yang ketiga, pembagian dengan 0. Tidak terdefinisi dalam matematika. Artinya, contoh di sini A bagi 0 sama dengan tidak terdefinisi. Yang terakhir, hubungan dengan perkalian. Contohnya di sini 15 bagi 3 sama dengan 5. Kenapa? Alasannya yaitu karena 5 kali 3 sama dengan 15. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ade Kusnayati Siregar dengan NIM 2313511050. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi boolean pada citra. Aljabar boolean adalah suatu sistem aljabar yang terdiri dari himpunan elemen dengan 2 operasi biner yaitu penjumlahan dan perkalian serta 1 operasi unir yaitu komplement. Himpunan ini biasanya terdiri dari 2 elemen yaitu 0 dan 1 yang mempresentasikan nilai logika false dan true. Nah, jenis operasi boolean pada citra terbagi menjadi 3 yaitu A and B, yang kedua A or B, yang ketiga not A. Kita bisa melihat seperti tabel yang ada pada slide ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Refli Luzumain dengan NIM 23135111047. Di sini saya menjelaskan bagian penerapan operasi boolean. Dalam analisis cerita digital, operasi boolean ini sering digunakan untuk beberapa tugas pemrosesan gambar seperti segmentasi, pemfilteran, dan deteksi objek. Berikut ada beberapa penerapan utama dalam operasi boolean dalam analisis cerita digital. Yang pertama ada segmentasi citra. Segmentasi citra ini digunakan untuk memisahkan objek dari latar belakang berdasarkan karakteristik tertentu seperti warna, tekstur, atau tingkat kecerahan. Yang kedua, ada penghapusan noise. Operasi boolean seperti AND dan OR digunakan untuk menghilangkan noise dari citra, terutama dalam kombinasi dengan teknik morfologi seperti erosion dan dilation. Yang ketiga, ada penghapusan citra. Operasi boolean seperti OR digunakan untuk menggabungkan 2 citra biner, misalnya untuk membuat efek komposit atau menyorot area tertentu. Yang keempat, ada deteksi tepi dan kontur. Operasi boolean digunakan dalam kombinasi dengan deteksi tepi seperti Kenny Agent Detection untuk mengekstrak batas objek dari latar belakang. Yang terakhir ada masking dan object extraction. Operasi boolean memungkinkan kita menerapkan mask ke gambar asli untuk mengekstrak bagian tertentu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nidesa Emantuna Andini Putri dengan akhiran NIM 38. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi geometri pada citra, khususnya pada definisi dan teknik operasi geometri. Nah, geometri merupakan operasi cabang matematika yang mempelajari sifat-sifat ruang dan transformasi geometris seperti rotasi, translasi, refleksi, dan dilatasi. Operasi ini digunakan untuk memahami bagaimana objek-objek spesial diubah
dalam berbagai ruang, baik dalam 2 dimensi maupun 3 dimensi. Selanjutnya ada teknik operasi geometri. Yang pertama ada translasi, yang kedua ada rotasi, tiga ada refleksi, dan yang keempat ada dilatasi. Selanjutnya yaitu koreksi geometrik data spasial. Yang pertama itu ada dalam pemetaan menggunakan teknologi drone. Sering kali terdapat distorsi yang harus dikoreksi agar data yang diperoleh sesuai dengan koordinat yang akurat di permukaan bumi. Yang kedua ada perancangan geometri jalan. Nah, dalam perancangan jalan, teknologi geometri meliputi perhitungan elemen-elemen seperti alinyemen horizontal dan vertikal serta dimensi kerasa jalan. Menggunakan geometri dalam perencanaan jalan bertujuan untuk menciptakan jalan yang nyaman dan aman dengan mempertimbangkan kondisi topografi dan standar teknis yang berlaku. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Iqmal Berwiguna dengan akhiran NIM 060. Di sini akan menjelaskan terkait operasi geometri pada citra. Yang pertama itu ada penskalaan citra atau image zooming, yaitu pengubahan ukuran citra membesar atau zoom out, lalu mengecil atau zoom in. Terdapat juga rumus penskalaan bisa dilihat sebagai berikut, yaitu x prime sama dengan sx dikali x, dan y prime sama dengan sy dikali y. Sx dan sy adalah faktor penyekalaan, masing-masing dalam arah x dan y, maka didapat bx prime, y prime sama dengan b sx dikali x, sy dikali y sama dengan a xy, dengan a sebagai citra semula dan b sebagai citra hasil penskalaan. Selanjutnya ada pemotongan atau cropping, di mana rumusnya sebagai berikut, yaitu x prime sama dengan x min xl untuk x sama dengan xl sampai xl. Y prime sama dengan y min yt untuk y sama dengan yt sampai yb. xl, yt, dan xr YB adalah koordinat titik pojok kiri atas dan pojok kanan bawah citra yang akan di-crop. Ukuran citra menjadi Y prime sama dengan XR min XL. H prime sama dengan YB min YT. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, selamat malam semua. Perkenalkan nama saya Ahmad Sultan Habiaristo dengan akhiran NIM 049. Di sini akan menjelaskan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi, pengolahan citra digital melibatkan berbagai operasi dasar yang digunakan untuk manipulasi, menganalisis, dan meningkatkan kualitas citra. Operasi ini dapat dikategorikan dalam beberapa level komputasi, yaitu arus titik, lokal, global, dan objek, yang masing-masing menentukan ruang lingkup pemrosesan dalam data citra. Operasi aritmatika dalam pengolahan citra memungkinkan kita memodifikasi intensitas piksel dengan teknik seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi ini berguna dalam perbaikan kualitas citra, deteksi tepi, dan berbagai aplikasi lainnya. Lalu ada operasi boolean pada citra menggunakan logika binar untuk menggabungkan atau memodifikasi citra berdasarkan operasi seperti AND, OR, SOR, dan NOT. Penerapan operasi ini sering digunakan dalam segmentasi dan analisis citra untuk menyoroti fitur tertentu. Selain itu, operasi geometri memungkinkan transformasi bentuk dan ukuran citra melalui teknik seperti penskalaan, translasi, rotasi, dan pemotongan. Operasi ini berguna dalam registrasi citra dan pemrosesan lanjutan dalam berbagai bidang seperti penilaian jauh dan medis. Jadi secara keseluruhan operasi-operasi dasar dalam pengolahan citra digital ini memberikan berbagai alat yang penting untuk menganalisis dan memverifikasi citra sesuai kebutuhan aplikasi baik dalam bidang kelautan, medis, manufaktur maupun ilmu komputer. Sekian presentasi dari kelompok 2B, terima kasih.